Kita tauhid kemarin sampai di hadis Ibnu Abbas. Berikut dari hadis Sahal bin Sa'ad. Sudah belum? Belum. Ya, baru baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang keempat, yaitu bab du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab keterangan tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yakni mengajak berdakwah kepada kalimat tauhid. Dan kemarin kita telah membacakan hadis Sahal bin Sa'ad di mana dia bercerita bahwa pada perang Khaybar, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Sungguh besok pagi aku akan menyerahkan panji peperangan ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya
dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita melalui kedua tangannya, yakni ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Khaybar itu, pada malam harinya beliau telah mengumumkan kepada para sahabat bahwa besok pagi nanti beliau akan serahkan panji peperangan, yakni ar-rayah, bendera peperangan, kepada seseorang yang mana orang itu dia telah diberikan rekomendasi oleh Rasulullah bahwa dia mencintai Allah dan Rasul. Waalaikumsalam. Begitu pula Allah dan Rasul mencintainya. Jadi orang yang akan diberikan panji peperangan itu orang yang sudah diberikan rekomendasi oleh Rasulullah bahwa dia itu dicintai oleh Allah dan Rasul, dan dia sendiri pun adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Begitu pula Rasulullah kabarkan bahwa orang itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan melaluinya. Ya, dalam peperangan itu kaum muslimin menang. Ya, ini karena berada di bawah kepemimpinan orang yang memegang bendera panji peperangan itu. Maka kata Sahal bin Sa'ad, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka pada malam itu para sahabat tidak tidur, yakni mereka memperbincangkan terkait siapa orang yang akan diberikan panji peperangan itu. Ya, ini diantara sahabat-sahabat itu siapa diantara mereka yang akan diserahkan oleh Rasulullah panji peperangan kepadanya. Sahabat ini diskusi tentang masalah ini sampai semalam suntuk, yakni mereka tidak tidur pada malam itu. Naam. Falamma asbahu gadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Maka pada besok pagi para sahabat semua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kalau bendera itu diberikan kepada mereka. Ini masing-masing berharap, ya, kalau panji peperangan itu nanti diberikan kepada mereka. Nah, masing-masing orang berharap kalau nanti dia yang dapat amanah untuk membawa atau memegang panji peperangan itu. Faqal, maka ketika mereka berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?"
Nabi cari Ali bin Abi Thalib. Nabi katakan, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqila huwa yashtaki ainaih, maka dikatakan beliau sakit mata. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang sakit mata. Fa ursilu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu fa bara'a kana lam yakun bihi waja'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib ini, dan Ali bin Abi Thalib pun datang di hadapan Rasulullah. Farsilu ilaih, maka Nabi mengutus orang kepadanya. Fa'utiya bihi, maka dia didatangkan di hadapan Nabi. Fabasaqa fi ainaih, lalu Nabi meludah kedua matanya. Ya. Nah, mata yang sakit itu, kedua mata Ali bin Abi Thalib yang sakit itu diludahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'alahu, lalu Nabi doakan dia. Fabara'a, sehingga dia pun sembuh. Ka'allam yakun bihi waja', seolah-olah dia itu tidak sakit. Ya. So, dia sembuh seperti semula, sampai seolah-olah dia itu tidak sakit mata. Ya. Sebelumnya dia belum pernah sakit mata, karena sembuh total, ya, seperti semula dan tidak ada bekas-bekasnya. Fa'atahu ar-rayatah, maka Nabi pun menyerahkan bendera atau panji peperangan itu kepadanya. Nabi serahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Waqal, sembari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, yaitu Nabi bersabda, umfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim, yaitu berangkatlah dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Jadi berangkat, bawa pasukan perang ini, ya, jangan terburu-buru, berangkat dengan tenang sampai engkau tiba di tempat atau di markas para musuh tersebut. Nah, summa du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam, yakni seru mereka supaya masuk Islam. Jadi kalau engkau sudah tiba di markas mereka, di perkampungan mereka, jangan langsung perangi mereka, tapi seru mereka, dakwah mereka kepada Islam dulu, ya, dakwah mereka kepada Islam. Terangkan kepada mereka kewajiban untuk masuk Islam. Terangkan kepada mereka tentang kebahagiaan dan kesengsaraan akhirat dan seterusnya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan sampaikanlah kepada mereka, kabarkanlah kepada mereka yakni bima yuhibbu alaihim min haqqillahi ta'ala fih,
yaitu dan sampaikan kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam yang harus mereka laksanakan. Ini seru mereka kepada Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, beritakan kepada mereka bahwa di dalam Islam ini ada hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Iya. Jadi masuk Islam ini bukan hanya sekedar asal masuk Islam. Ya. Sebagaimana banyak manusia di zaman ini masuk Islam, tapi kalau kita perhatikan rutinitas kehidupannya, aktivitasnya itu tidak ada beda dengan sebelumnya. Ya. Karena dia masuk Islam tapi dia tidak sholat, sama. Masuk Islam tapi tidak belajar agama Islam dengan baik. Masuk Islam tapi syirik. Masuk Islam tapi masih terperangkap dalam pola pemikiran yang lama, ya, dan seterusnya. Maka ini hanya sekadar masuk Islam saja. Nah, supaya tidak seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan beritakan kepada mereka, kabarkan kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan atas mereka dari hak Allah. Yani Allah itu mempunyai hak-hak di dalam Islam yang harus mereka laksanakan. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh demi Allah, seandainya ya la ayyahdiyallahu bika rajulan, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara engkau, khairun laka min humurin na'am, niscaya yang demikian itu lebih baik daripada unta-unta merah. Ya, unta-unta merah ini unta yang paling mahal ketika itu di Jazirah Arab, dan dia merupakan harta kebanggaan mereka ketika itu. Ya, yakni kalau seseorang dapat hidayah melalui perantaraanmu, itu lebih baik daripada harta termahal di dunia. Begitu maksudnya. Ya, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini adalah dalil yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab yang keempat ini, yaitu bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Maka di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ada beberapa pelajaran ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam, untuk mendakwakan Islam, ya, sesuai dengan judul bab ya, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib itu, umfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim, ya, berjalanlah dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka, maka summa du'uhum ilal Islam, perkara pertama yang harus engkau lakukan adalah serulah mereka kepada Islam, ya, ajak mereka kepada Islam. Maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam, ya, untuk menyerukan manusia kepada Islam.
yaitu seruan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seruan menyeru mereka agar mereka mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mereka yang dimaksudkan di sini siapa? Ya, yakni ud'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan kabarkan kepada mereka tentang perkara yang Allah wajibkan atas mereka dari hak-hak Allah. Ya, ini hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah Yahudi di kota Khaybar. Ya, karena perang ini perang Khaybar, dan Nabi berikan panji peperangan kepada Ali bin Abi Thalib ini juga terkait dengan perang Khaybar. Ya, maka Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa sebelum melakukan perang fisik, maka yang paling pertama itu dakwahi mereka dulu. Ya, dakwahi mereka kepada apa? Kepada Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi Ali bin Abi Thalib tentang faedah atau janji Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang yang berdakwah. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis itu, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah jika sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara engkau, khairun laka min humurin na'am, yang demikian itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya. Nah, hal ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu dengan lafaz man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya. Ya, tentu sekali lagi hal ini kita katakan berkaitan dengan apa? Fadilah atau keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, faedah atau apa namanya, disebutkan di dalam hadis yang lain ya, bahwa Rasulullah bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tanpa apa? Mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, maka di sini ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam
bab ini ya, bab orang yang menunjukkan kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan sedikit pun, atau dalam hadis yang mana itu lebih baik daripada unta merah dan seterusnya. Maka di sini ada satu catatan, yaitu kemudian timbul pertanyaan, apakah orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu pahalanya sama persis dengan orang yang melakukannya, atau ada perbedaan? Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan mereka mendapatkan pahala yang sama tetapi kadarnya berbeda, ya, antara orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan orang yang melakukan kebaikan. Apakah mereka mendapatkan pahala yang sama atau tidak? Maka sebagian ulama mengatakan mereka mendapatkan pahala yang sama meski kadarnya berbeda. Naam. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mereka mendapatkan pokok pahala yang sama. Naam. Mereka mendapatkan pokok pahala yang sama. Namun orang yang melakukan langsung itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu, misalnya satu kebaikan itu nilainya katakanlah misal kayak 10 gitu ya. Kayak baca Al-Quran satu huruf dapat 10. Lalu si A dia menunjuki si B baca Quran. Maka begitu si B baca Quran dapat pahala 10, maka si A pun dapat pahala 10. Ini pokok pahala sama, ya. Tapi tentang lipat gandanya pahala itu si A tidak dapat. Yang dapat adalah si B yang melakukan langsung. Misalnya ya, karena siapa yang dia melakukan solo, dia baca satu huruf maka dilipat gandakan dengan yang paling sedikit 10, maka yang mendapatkan pahala pelipat ganda ini adalah orang yang melakukan langsung. Adapun orang yang sekedar menunjukkannya, dia tidak mendapatkan pelipat gandaan pahala itu, tapi dia mendapatkan pahala pokok yang sama dengan pahala orang yang melakukannya. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, ala kulli hal ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita melihat pembahasan para ulama dalam bab ini, maka yang ana yakini wallahu taala a'lam bahwa orang yang menjadi sarana dan orang yang melakukan langsung itu mendapatkan pahala yang sama, baik dalam masalah pokok maupun dalam masalah pelipat gandaan pahala, ya, sama. Jadi kalau misalnya yang melakukannya itu dia dapat pahala pokok 10 dilipat gandakan 700, berarti yang menunjukkan juga mendapatkan pokok 10 dan juga mendapatkan dilipat gandakan 700, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, hadis ini adalah hadis yang terakhir di bab ini. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada menyebutkan beberapa masalah atau beberapa faedah yang berkaitan dengan bab ini. Kurang lebih dalam cetakan ana matan ini ada 30 faedah. Nah, di sini ana sebutkan
beberapa saja ya. Yaitu di dalam bab ini ya kita nukil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu fihi masail, padanya ada beberapa permasalahan, beberapa kandungan pelajaran daripada bab ini. Yang pertama, bahwasanya anna da'wata ilallahi tariqu manittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalannya orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dakwah kepada Allah, yaitu kepada syahadat la ilaha illallah, adalah merupakan jalannya orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, at-tanbihu 'alal ikhlas li'anna katsiran walau da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih, yaitu peringatan akan pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. Peringatan akan pentingnya keikhlasan dalam berdakwah, karena kebanyakan orang walaupun dia berdakwah kepada kebenaran, namun bisa jadi dia berdakwah kepada dirinya, ya. Walaupun yang didakwakan itu kebenaran, diajak orang kepada kebenaran, tapi di situ ada unsur kepada dirinya. Misalnya apa? Ya misalnya dia berdakwah supaya orang itu mengaguminya, atau dia berdakwah supaya dia punya pengikut yang banyak. Memang dia dakwah kepada kebenaran, tapi dia inginkan punya kedudukan misalnya, ya bisa jadi. Maka dari itu pentingnya keikhlasan dalam berdakwah, ya. Nah, kemudian di masalah yang berikut ya, masalah yang berikut dari bab ini, yaitu anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah, bahwa di antara buruknya kesyirikan itu adalah ada pelecehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang berikut di dalam bab ini ada faedah yang lain, yaitu yang menunjukkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Yang berikut, dari bab ini ada beberapa faedah, yaitu pentingnya menjauhi lingkungan yang ditinggali kaum musyrik demi mewaspadai pengaruh buruk mereka, ya. Naam, yani ibadul muslim anil musyrikina la yasira minhum walau lam yusyrik, yaitu pentingnya menjauhi lingkungan yang ditinggali oleh kaum musyrikin, ya, demi mewaspadai keburukan mereka, yakni ya agar dia tidak menjadi bersama dengan mereka, dia tidak, walaupun dia itu tidak musyrik, agar dia tidak
terpengaruh dengan mereka. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.